Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini tanggal 12 Mei, Senin ya. Kita mulai agak lebih pagi jam setengah 6 karena kami mau ada safar ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang operator. Sama dengan yang kemarin karena operator agak banyak ya. Ini yang kita mulai dengan operator logika. Nah, kemarin kita sudah memulai dengan operator logika yaitu and dan or. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk operator logika yang lain yaitu negasi ya. Negasi adalah penafian. Nah, penafian atau penolakan atau tidak lah kalau dalam bahasa Arab penafian ya. Tidak, nafi. Nah, jadi kita mulai dengan ini ya, programming 2025 05 12. Nah, penafikan ini seperti tidak ya, artinya menolak dari parameter yang diinputkan. Jadi misalkan gini, kita punya statement bahwa variabel adalah true. Nah, penafian atau negasi ini berlaku untuk boolean saja. Jadi kalau kita menggunakan penafian seperti ini, eh, not var. Nah, sama dengan pakai tanda seru ya, tanda pentung ya. Nah, seperti itu. Not var. Maka hasilnya akan menjadi kebalikan dari itu. PHP negasi. Nah, var kan true. Ketika kita nafikan true menjadi false. Nah, sama ya. Jadi, eh, kalau kita sebaliknya, misalkan var adalah false, kita nafikan menjadi true. Nah, seperti itu. Jadi, lebih sederhana ya. Kunci dari operator, kata kunci untuk operator logika ada tiga yang utama yaitu and, or, dan penafian atau negasi. Nah, misalkan kita kombinasikan ini, misalkan A sama A sama dengan true, terus B false, itu ya. Kita misalkan masukkan var sama dengan A and B. Nah, kalau true and false berarti kan hasilnya apa? False kan? Nah, kalau kita nafikan not var berarti hasilnya untuk not var apa? True kan? Nah, seperti itu ya. Jadi penafian itu lebih gampang ya. Negasi atau penafian itu operasi kebalikan dari statement yang diikuti. Jadi tandanya pentung. Nah, apakah tanda pentung bisa dinafikan lagi? Bisa. Jadi misalkan ini saya beri nomor var 2 aja. Nah, pentung dipentung lagi bisa. Berarti tidak dari tidak adalah itu lagi. Nah, jadi kalau not dinotkan lagi atau la dikasih la lagi berarti kan ya itu. Tidak, misalkan gini, kata terbatas. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Berarti kekuasaan dia apa? Terbatas. Berarti tidak tak artinya berarti ya. Seperti itu ya.
Nah, misalkan ini dibuat gini, nah, ya lebih lebih gampang dikit ya, gampang yang Navi ya. Nah, sekarang kita berpindah ke operator lainnya yaitu operator relasi ya, relasi. Nah, operator relasi ini adalah operator yang membandingkan satu segmen kiri dengan segmen kanan. Maksudnya gini, segmen kiri itu apa? Misalkan gini, segmen kiri eh, contoh ya, kiri 10. Kemudian yang kanan 20. Nah, ini seperti di dalam operator matematika. Jadi yang kiri apakah sama dengan atau berelasi dengan kanan? Nah, jadi operator relasi ini masih relevan atau masih sama dengan operasi Boolean ya, true and atau false, jadi operasi logika. Ada beberapa macam tipe operator relasi. Yang pertama, apakah sama? Nah, jadi pakai tanda ini ya, pakai tanda tanda sama dengan tapi dua kali. Kalau sama dengan sekali, misalkan kiri sama dengan 10, artinya memasukkan nilai 10 ke variabel kiri. Artinya kiri menjadi 10. Kalau tanda sama dengannya ada dua, itu artinya operator relasi ya. Apakah kiri apa sama dengan kanan? Nah, kita tes di sini ya P relasi ya. Nah, false karena 10 kan tidak sama dengan 20. Nah, kita ganti misalkan 10 kanan juga 10. Nah, jadinya apa? True ya. Nah, udah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di chat ya, atau bisa di raise hand. Kita coba lagi eksperimen. Nah, kiri, nah, misalkan ini. Nah, lebih gampang ya. Sekarang kita coba dengan tanda eh, sama dengannya 3. Ini. Jadi untuk sama dengannya 3 dengan sama dengannya 2 itu hampir mirip ya. Nah, kalau sama dengannya 2 yang dicek itu nilainya sama. Nah, kalau sama dengannya 3 yang dicek itu identik ya. Baik nilai sama tiba itu sama. Contohnya apa? Misalkan gini, kiri adalah eh, misalkan true. Nah, kanan adalah 1. Kita coba. Nah, karena kiri kalau true itu identik dengan angka 1 ya. Eh, bukan identik ya. Dapat dianggap 1 dalam integer. Nah, berarti karena kiri dapat dianggap 1 dalam integer dan kanan kanan 11 ini 11 ya. Ah, 1 aja. Nah, kalau integer integer ya.
integer itu kan dari bilangan bilangan bulat ya, dari 1 sampai sekian. Nah, itu kalau dalam boolean selain nol itu dianggap satu. Nah, dalam konversi ke boolean selain nol dianggap true. Nah, jadi kalau kiri true kemudian kanan misalkan 10, nah berarti itu membandingkan boolean true dengan integer. Nah, integernya selain selain nol dianggap true. Berarti kalau Vardam yang pertama tanda sama dengannya 2 menghasilkan true. Kalau sama dengannya 3 di bawah menghasilkan false karena tipenya berbeda. Nah, gimana kalau kanannya 1 sama aja ya. Nah, kita ganti ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kiri 10 agar aja gampang. Kanan 20. Nah, sekarang pakai tanda negasi kemudian sama dengan. Apakah kiri tidak sama dengan kanan? Nah, berarti jawabannya apa? Benar ya, karena kiri tidak sama dengan kanan. Oke. Nah, karena 10 tidak sama dengan 20 maka jawabannya true. Nah, kalau saya silih kanannya 10 juga, apakah 10 tidak sama dengan 10? Berarti kan salah. Karena apa? Karena 10 sama dengan 10. Itu nggak? Nah, ini kayak pelajaran kita matematika dulu ya. Yang kiri kanan apakah sama atau gimana? Nah, sekarang yang kedua kita coba untuk tidak identik ya. Itu hampir sama dengan yang tadi. Nah, mirip ya karena kita bandingkannya integer semua sama-sama integer ya. Nah, kemudian lebih dari ya. Kita coba yang lebih dari. Apakah 10 lebih dari atau kiri lebih dari kanan? Jawabannya adalah salah ya. Nah, karena 10 itu lebih kecil dari 20. Berarti jawabannya seperti ini. False. Kita teruskannya lagi ya. Ini sekarang untuk yang sebaliknya, apakah 10 lebih dari 20? Jawabannya benar ya. Nih, kiri kiri kurang dari 10 kurang dari 20 jawabannya benar. Nah, sekarang kita ganti ya, jangan jangan 10 tapi 20. Misalkan ini 20. Nah, apakah kiri yang mana 20 lebih dari atau sama dengan 20? Nah, jawabannya tentu benar karena 20 itu lebih dari atau sama dengan, berarti pakai atau ya. Berarti pakai atau itu boleh
lebih atau sama dengan berarti ya. Karena ya ini sama dengan ini sebenarnya. Kalau dijabarin, ini kalau dijabarin sini seperti ini. Kalau matematikanya ya, apakah kiri sama dengan kanan atau kiri lebih dari kanan. Seperti itu. Ini mirip dengan itu ya. Jawaban true ya. Nah, sama juga dengan bawah. Apakah kiri kurang dari atau sama dengan kanan? Nah, itu jawabannya juga true. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk operator relasi cuma itu yang ada. Oh, sama ini. Nah, tidak sama dengan ya. Jadi sifatnya untuk tidak sama dengan itu bisa menggunakan tanda pentung kemudian kanan ini atau tanda ini sama aja. Kalau Ana pakai yang tanda pentung sama dengan biasanya. Sama sama aja nih. Oke. Ada pertanyaan? Ada di chat ya, tak cek dulu chatnya ada pertanyaan. Ada ya, lanjut ya. Lanjut. Kemudian kita beralih ke ternari. Nah, ternari. Kalau bahasa Indonesia mana nggak paham ya. Kalau bahasa Inggris memang ternari atau pilihan opsional. Percabangan sama mirip lah. Nah, ternari. Operator ternari. Nah, operator ternari ini eh, operator yang membandingkan jika benar atau tidak. Jadi eh, mirip dengan percabangan if else yang akan kita pelajari nanti. Nah, bedanya gini, kalau dalam operator ternary ini didefinisikan dalam satu baris, satu statement. Jadi misalkan gini, A par, saya close saja. Par sama dengan contohnya eh KTP itu 17 tahun ya. 17 misal 17 ya. Nah, umur aja Pak Janfar. Umur. Umur, umur usia 17. Nah, kita eh, boleh punya SIM. SIM. Nah, ini ya. Jadi pakai ternary. Kalau umur lebih dari atau sama dengan 17, maka apakah boleh punya SIM? Jawabannya misalkan boleh. Nah, selain itu berarti tidak boleh. Nah, jadi
Ini adalah statement yang dibuat berdasarkan eh, pernyataan jika. Jika benar, maka diambil eksekusi yang di sebelah tanda tanya. Jika salah, maka diambil atau dieksekusi setelah tanda eh, titik dua itu ya namanya ya. Kita tes di sini PHP ternary. Nah, karena umurnya di atas 17 maka boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang tanda berikutnya? Nah, tandanya gini. Kita coba yang statement kedua ya. Nah, jawabannya apa itu kalau di statement 2? Mengembalikan true ya. Kita coba Vardam ya. Vardam. Nah, kalau menggunakan tanda tanya dua kali, nah, jika di sini tidak memenuhi, maka dieksekusi yang terakhir ya, tidak ada ya. Nah, karena ini memenuhi ya, berarti dikembalikan true. Karena misalkan kita isi tengah, isi misalkan 20 ini. Nah, maka diisi true. Nah, ini kalau dibuat gini apakah bisa? Kita jawab bisa, tidak bisa ya, error ya. Nah, nah gini yang bisa. Jadi, misalkan anak isi 12. Nah, balikan false ya. Jadi, kalau tandanya dua, tanda tanya dua, berarti jika dia memenuhi syarat, akan dikembalikan nilainya true. Jika tidak ada, maka langsung dieksekusi setelah tanda tanya dua ini. Jadi lebih singkat ini ya. Bisa langsung tanya ya. Kalau belum paham, langsung tanya ya. Oke, belum ada pertanyaan. Ternary. Contoh lain gimana? Kita buat ternary bercabang. Ternary bercabang. Misalkan kita buat jenjang sekolah ya, misalkan ya. Nah, kita buat ternary bercabang. Hmm, level. Nah, level jenjang itu level sama. Misalkan umur kita dari paling bawah ya. Nah, umur 7 tahun, kurang dari 7 misalkan. Berarti kan SD, kurang 7 apa ya? TK, ya kurang dari 5 lah. Kurang dari 5. Nah, berarti belum sekolah, ya kan? Afan. Kurang dari 5, berarti belum sekolah kan? Belum sekolah. Nah, wah langsung dibuatkan sama AI ya. Nah,
Terus kita buat lagi ini ya, ini kurang dari 5 belum sekolah. Kita buat pakai kurung ya. Kalau anak ini juga enak. Enter lagi. Nah, kalau misalkan umur, kurung lagi kan ini. Umur kan 5, umur lebih dari sama dengan 5 dan umur kurang dari 7. Nah, jawabannya apa? TK misalnya ya, TK. Nah, terus terus bercabang lagi. Bisa bercabang kalau tenari ya. Nah, sekarang umur lebih dari sama dengan 7 dan umur kurang dari berapa ya? Kurang dari 12 lah. Bentar. 12 ya SD ya. 13 ya. 6 tambah 7 tambah 6 ya 13. Kurang dari 13 ya. SD kan kurang dari 17. Maka SD. Kemudian bercabang lagi umur 13 sampai. Nah, seperti itu ya. Ini pakai AI saya entap aja biar nggak lama. Nah, ini kita perhatikan kurungnya ya. Kadang-kadang pakai AI itu kurungnya agak ngaco ya. Dicek lagi. Nah, kurung-kurungnya. Nah, misalkan umur 13 sampai 16 SMP, terus 16 sampai 15 SMA. Nah, umur lebih dari umur ini, umur 19 sampai 23 kuliah. Selebihnya selain itu bekerja. Paham ya? Nah, kita cek di sini. Kita cek umur 12 itu apa? Kalau berdasarkan logika ini. Berarti umur 12 adalah di sini kan SD berarti kan level level. Nah, tes string SD. Ya, itu levelnya SD. Nah, kita coba umurnya 15. Nah, jadi apakah umur 15 itu apa? Jawabannya SMP di sini ya. Karena karena umur SMP ini di atas atau sama dengan 13 dan di bawah 16 seperti itu. Ya lebih agak apa ya agak agak perlu perhatian sedikit untuk operator dan nari ya karena memang ini agak lumayan lumayan lah karena ini yang logikanya pemrograman percabangan nanti juga terkait dengan ternari ini. Nah, jadi intinya kalau operator ternari itu mendefinisikan suatu variabel, ini variabel kan level namanya, variabel kan level, itu langsung di set menggunakan eh, statement percabangan atau pengkiasan. Jika true maka ini atau ini jika tidak memenuhi. Jadi langsung di set di situ ya, paham nggak? Nah, kalau variabel yang normal kan seperti ini ya, umur di set 15 itu apa? Ternari enggak, dia pakai perbandingan atau membandingkan suatu relasi ya, seperti itu. Ya, ada dua ya. Ya. Ada pertanyaan? Karena ini waktunya cukup ya, kita akan langsung ke
bab selanjutnya yaitu tentang if statement. Ternary, 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 ternary ya, ternary, ternary, operator ternary. Tulisannya gimana ya? Ada lupa. Ternary, ternary, ternary ya, ternary, benar ternary. Nih, kita beralih ke if statement, statement. Nah, untuk if statement ini mirip dengan ternary, pakai PHP masih ya PHP, PHP itu PHP nama filenya apa ya kalau eksekusi ya. Nah kita nyop kalau pengen ada pertanyaan lebih mendalam bisa japri aja mas ya. Kita lanjut ke if statement. Nah if statement di sini mirip dengan ternary. Nah kalau di PHP namanya percabangan atau if statement ya. Nah di PHP dan semua bahasa pemrograman ini wajib tahu ya. Jika if true maka benar. Nah ini intinya ini aja. Nah jadi eh, ada pernyataan kemudian diikuti dengan tanda kurung buka. Nah ini menandakan awal awal scope. Nah kemudian tanda kurung tutup ini menandakan akhir scope. Nah akhir scope. Scope itu eh, lingkungan cakupan ya. Ya, ditandai dengan tanda kurawal ya. Nah, jika true maka benar. Kita coba ya. Ya, P if statement. Nah, benar ya. Kita terapkan yang tadi ya, yang umur ya. Kita coba umur, sekarang umur 15. Nah, berarti pengkondisian di sini jika umur kurang dari 5, kita buka lagi temari 5 ya. Ya, 5. Nah, maka dia belum sekolah, belum sekolahan. Nah, betul. Nah, kalau selain itu, maka sekolah. Ya, kita coba ya. Nah, itu ya, karena kita umurnya 15 maka skop yang diambil yaitu skop sekolah ya. Skop ya, nah bilang skop ya. Skop yang diambil sekolah. Nah, ini bisa tambahin lagi di bawahnya else if. Nah, langsung tap aja lah ini. Udah ada AI-nya. Nah, untuk percabangan selanjutnya pakai else if ya. Nah, ini else if. Ya, selain ini kan kuliah, berarti ini bekerja gitu ya. Selain itu bekerja. Nah, misal itu ya. Menuliskan else if itu ada dua variasi. Bisa else if digabung atau else if dipisah sama aja. Bebas ya. Kalau di sini
bawaan ini kalau di AI pakai pisah ya. Tapi kalau di VS Code ini digabung sama aja kok. Nah, ini ya paham ya. Nah, saya coba umurnya 20, nah, dia keluar apa? Kuliah ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat agak kompleks ya. Jadi dalam suatu if ada if lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya, hmm, kita mikir bentar. Contohnya, ini. Contohnya menikah. Nah, menikah misalkan true. Nah, menikah true. Nah, tak buat yang beda lagi lah. Ini tak buat lah beda lagi ya. Nah, ini saya umur 20. Nah, kita buat logika yang beda. Misalkan if dalam peraturan undang-undang kalau menikah itu kan umurnya 25 ya, 22 kalau nggak salah. Nah, kita buat di sini jika umur 3 kurang dari 22 nih ya, umurnya kurang 24 lah, 22. Nah, itu kita eko tidak boleh menikah. Bukan tidak boleh. Eh, ya belum saatnya menikah, nah ya. Belum saatnya menikah secara undang-undang misalkan ini ya, misal aja, misal. Nah, ini kalau ini boleh menikah secara undang-undang, diperbolehkan menikah. Nah, kita tambah cabang di sini if lagi. Nah, karena umur 22, jika ada yang menikah, nah, jika ada yang menikah, nah berarti kan menyalahi aturan, berarti kan. Nah, ini ya. Nah, jika ada yang menikah di umur di bawah 22, nah, berarti kita eko sudah menikah dan melanggar undang-undang misalnya ini ya. Misal ini, kalau ada, misal aja nih. Nah, selain itu, eh, berarti Eko belum menikah, belum menikah. Paham gak? Nah, jadi
eh, ada pecabangan di dalam pecabangan. Namanya nested ya, nested. Kita coba ya, kita running PHP if statement. Nah, karena di sini kita masukkan umur 20, kan belum boleh menikah secara undang. Tetapi si Fulan sudah menikah nih, menikah true, sudah menikah. Nah, berarti dia akan mengembalikan belum saatnya menikah, tetapi dia sudah menikah dan melanggar undang-undang. Jadi itu ya ada percabangan di sini. Nah, kita coba umurnya 25. Nah, dia akan mengembalikan diperbolehkan menikah secara undang-undang ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam eh, percabangan ini ada namanya nested if, nested branch. Nested percabangan boleh dibuat nested ya, diulangi lagi atau di-if-kan lagi. Nah, di sini kita tambah echo lagi ya. Kita pakai ternary ya, echo. Nah, menikah, jika menikah, nah, diperbolehkan sebelum, nah, tetapi jika itu berarti nah, dan sudah menikah. Kalau ini berarti tetapi di tetapi belum menikah. Dia dia belum menikah. Seperti itu ya. Ini contohnya. Kita running ya. Nah, kita running. Kita coba umur 25 dan menikah dan sudah menikah. Apa jawabannya? Hmm, seperti itu ya. Pakai kurang aja nih. Jawabannya diperbolehkan menikah dan sudah menikah. Nah, jika misalkan kita isi false di sini, nah, berarti keluarnya apa? Diperbolehkan menikah secara UU, tetapi dia belum menikah. Paham nggih? Insya Allah ini yang perlu dimantapkan di sini terkait dengan selanjutnya yaitu logika if ini akan sebagai programmer wajib ain fardu ain paham ya. Ini akan dipakai selamanya untuk seorang programmer ya. Ini akan kita ulang-ulang terus ya yang masalah if ini akan kita ulang-ulang terus. Nah, sekarang ada dua model untuk statement if ya. Ada yang menggunakan tadi scope, scope pakai tanda kurawal tadi. Ini ya scope ini. Dan yang kedua pakai switch. Nah, kita coba yang switch ya. Switch. Nah, yang switch ini mirip dengan if ada scope-nya juga, tetapi dia lebih rapi dalam mendefinisikan. Contohnya ini. Nah, switch statement ada AI-nya. Nah, seginilah. Contohnya ini. Nah, dia pakai switch gini, switch. Misalkan kita buat nilai, nilai misalkan kita nilai nganu ya nilai nilai ujian misalkan 90. Switch nilai. Nah, switch nilai. Nah, ini misalkan case.
case ya, antara 0 sampai 50. Nah, ini seperti ini, kemudian pakai scope Kurawal, kemudian break, agak panjang ya. Nah, ini sebenarnya jangan dipakai kalau anak pakai if yang sering dipakai. Echo misalkan gagal ya, atau nilai ya nilainya E misalnya ya, nilainya E break. Nah, atau jangan inilah, dari atas saja lah, 100, maaf maaf. Eh, Nilai lebih dari sama dengan 80 kan nilainya eh, istimewa misalnya ya, ini sangat istimewa. Nah, terus kita buat lagi nilainya lebih dari sama dengan 70 sampai dan nilai kurang dari 80, misalkan kita set baik. Kemudian nilai dari misal ya dari 50 sampai kurang dari 70 ya. Kita kita anggap cukup. Nah, kemudian default. Default itu kalau tidak memenuhi itu masuk ke default. Oh, kurang. Seperti itu. Kita coba ya PHP switch. Nah, ya ternyata pakai EOL. Karena anak memasukkan 90, maka di bu, di set atau dianggap sebagai nilai yang istimewa ya. Istimewa di sini ya, istimewa. Ada pertanyaan? Istimewa ya. Kita coba masukkan misalkan eh, 40. 40 apa hasilnya? Tentu hasilnya kurang ya. Karena di bawah 50. Masuk ke mana kalau nggak memenuhi yang di sini? Masuk ke default. Nah, bagaimana kok defaultnya dihilangi? Kita coba ya. Kalau default dihilangi, dia tidak mengeluarkan nilai ya, karena tidak tidak apa tidak mengeluarkan hasil karena tidak masuk ke percabangan skop tertentu. Jadi kalau switch itu eh, keyword default itu opsional ya, bisa di set atau didefinisikan atau bisa disembunyikan ya. Yang Ana sembunyikan dan ada nilai yang tidak memenuhi syarat, maka dia tidak keluar nilainya atau nilai standarnya seperti itu. Seperti ini. Bagaimana kalau eh, nilainya misalkan koma ya? Enggak masalah juga. Ini kan 70 sampai 80. Kita coba 70 lah. 70. Nah, 70 masuk mana? Baik ya, karena 70 atau lebih dari 70. Nilainya lebih dari atau sama dengan 70. Seperti itu. Baik, untuk percabangan ada dua ya. Saya resume lagi. Ada yang menggunakan if statement. Nah, ini seperti ini if statement. Dan dalam if statement bisa nested ya. Bisa bercabang lagi di sini. Nested di sini. Bisa membuat
di dalamnya ada nested lagi. Dan yang tipe kedua yaitu switch ya. Switch ini lebih terstruktur ya. Sama dengan if statement, cuma dia menggunakan keyword switch dan case. Nah, jadi dia apa ya, membandingkan dalam satu variabel ini. Apakah bisa nested juga? Bisa juga di sini. Misalkan di sini apa ya, nilai dan SPP misalkan SPP. Ah, apakah bisa nested di sini? Bisa ya. Misalkan sini echo istimewa, dia di sini switch lagi, switch lagi SPP. Nah, SPP pakai case jika true kan, case jika true. Nah, ini kan boolean ya. Jika true maka echo istimewa dan sudah bayar SPP. Jangan lupa pakai break ya. Kalau nggak pakai break nanti akan error. Looping forever. Selebihnya kalau belum bayar default ya. Default echo tetapi belum bayar SPP misal. Ini kita copy di sini. Nah, break break itu akan dipanggil di setiap sebelum mengakhiri ya dalam skupnya itu. Kita coba ya. Ini nilainya 70 dan belum bayar SPP kayak apa hasilnya. Nah, nilainya baik karena SPP-nya belum bayar, nah, tetapi belum bayar SPP itu ya. Jadi dalam suatu percabangan tuh boleh multiple nested branch, multiple if statement atau multiple switch seperti itu ya, bebas. Bahkan dalam percabangan switch ini nambahkan if juga bisa di sini ya. Apa boleh seperti itu. Jadi lebih memang banyak cara model dalam programming untuk mendefinisikan percabangan menggunakan if, kemudian nested dengan switch, atau multiple nested dengan if, dan sebagainya bebas. Yang penting antum teman-teman harus paham kurung kurawal ini ya, diperhatikan ya. Jangan sampai kurung kurawalnya tumpang tindih atau kelebihan kekurangan ya. Misalkan gini lupa nggak kurung kurawal ini ya nanti error ini. Eh, if seperti itu error ya. Nah, punya diperhatikan kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau dalam VS Code ada ininya tanda ya direktifnya bisa diginian, dibuka tutup ini. Nah, biar memudahkan. Oke, insya Allah untuk tutorial pada hari ini kita cukupkan dulu aja ya. Itu nggih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.